Oke, kembali lagi di vlog Setiawan C. Kali ini saya akan mereview sebuah Daihatsu Hijet 1000 yang bagong. Sebutannya Hijet 1000 bagong. Kita review dari luarnya dulu aja. Ini Hijet dari beberapa generasi sebelumnya, mungkin saya kurang begitu hafal. Ini yang tahun 83, yang 1000 cc 3 silinder. Jadi kalau orang Indonesia lebih menyebutnya yaitu Hijet 1000 yang bagong. Kan ada yang sebelumnya tapi bodinya kecil-kecil seperti ini. Kalau yang sebelumnya kayaknya dia lebih kecil sedikit, karena ini dibuat Daihatsu jadi sebelum Zebra, istilahnya ini banyak Zebra lah, Zebra, Espas, kalau mungkin sekarang baru ke Grand Max seperti itu. Jadi awal mulanya ini dia 1000 cc 3 silinder, 4 percepatan 5 mundur. Jadi Daihatsu kan sampai sekarang pun kan masih ada yang 1000 cc seperti Xenia, terus LCGC yang sekarang kan dia 1000 cc 3 silinder ya. Mungkin dari pencetusnya ya, dari awal mulanya ini ya 3 silinder. Dia mempunyai mesin sekitar kecil sih, 47 horsepower untuk tenaganya. Mungkin torsinya dia bisa tinggi karena dia cc kecil, terus perpindahan giginya juga rendah-rendah, jadi untuk mendapatkan torsinya dia lebih cepat seperti itu. Dari tampak muka depan ya flat seperti ini ya, karena ini dia basic mobil sasis ya. Jadi pada zaman dahulu di karoseri sendiri dari berbagai macam karoseri di Indonesia lah. Untuk tampilan muka seperti ini ya, lampu bulat, grillnya besar seperti ini, dan posisi lampu di atas. Bumper dia besi, sama lampu sen dia tetap di sini. Untuk lampu kotanya nggak ada ya, jadi ini mungkin ada tambahan untuk fog lamp tapi warna putih. Terus grillnya ini dia cuma untuk variasi karena tidak ada lubang di bagian dalam. Ada sih sedikit, cuman ini lubang untuk ventilasi udara penumpang di dalam, karena mesin dia di sini di bawah, jadi ini cuma buat variasi saja, jadi bukan untuk pendingin mesin. Terus wiper model seperti ini, kaca kecil sekali, ukurannya memang lebarnya kecil ya, lebarnya ya mungkin 1 meter sekian lah, sama panjangnya nggak terlalu panjang, di dalam pun nggak terlalu lebar. Terus dari sisi samping dia masih spion biasa, ditambahin talang air. Untuk modelnya ini mungkin catnya udah nggak terlalu kaleng, udah tebel, udah di repaint. Sama handle-nya dia masih model congkil seperti ini, dan kacanya kaca sliding, kaca geser ya. Nah di sini di bagian atasnya ada profil sedikit di sini, mungkin untuk kekuatan dari rangka ini ya. Oke, dari roda dia ini dia ukuran ring 12, dibalut ban biasa ya, jadi pakai GT Super. Dia pakai ban dalam gajah tunggal. Terus ini dia depan pakai per, kalau yang belakang pakai shockbreaker. Belakang masih ada per karena ini memang basic mobil muatan, jadi masih terdapat per di bagian belakangnya. Oke, dari samping tangki bensin dia terdapat di sini ya. Di sini masih pakai kunci anak kunci, jadi belum seperti model sekarang yang tinggal puter, karena pada zaman dulu nggak ada penutup tambahan di luarnya. Terus dari kaca ini dia satu bisa dibuka, satu enggak, jadi nggak semuanya bisa buka tutup. Oke, dari tampak belakang kaca kurang lebih menurut saya ukurannya hampir sama dengan yang depan. Model bagasinya seperti ini ya, jadi kecil, nggak full hatchback seperti mobil sekarang ya. Ciri khas karoserinan Indonesia pada zaman dulu seperti itu sih. Terus bumper ini dia bumper karet sih kalau yang ini. Terus ada knalpot di sini, udah aftermarket, tambahan sendiri. Tempat plat nomor, lampu rata-rata model zaman dulu seperti ini ya, hampir sama lah. Kadang ada yang cuma dibalik posisinya, jadi intinya sama, cuman beda posisi seperti itu. Sama tuas dari bagasi ini unik ya, seperti ini, jadi dipencet baru buka seperti itu. Sama untuk lampu ya,
zaman dulu seperti ini sih. Oke, dari bagian samping sisi kiri model kaca sama. Jadi kaca zaman dahulu itu modelnya seperti ini ya. Jadi karena dulu itu belum populer AC atau masih jarang menggunakan AC, jadi kaca sistem geser gini lebih banyak dipakai di mobil karoseri, karena dibuka itu dia mendapatkan udara banyak daripada yang naik turun atau yang kadang ada yang buka sedikit seperti itu. Jadi lebih adem yang seperti ini, jadi terlihat clean juga sih menurut saya. Terus dari sini pintu belakang, jadi cuma ada 1, 2, 3 pintu ya. Nah ini kebetulan yang dari belakang baru dipakai buat angkat-angkat barang. Jadi di sini ada 2 buah kursi, 2 dan row ketiga. Modelnya kalau mobil-mobil zaman dulu ya seperti ini posisi duduknya. Nah ini tempat duduk udah di cover, lebih tebal dari mobil-mobil sekarang ya. Ini busanya tebel, cuman untuk headrestnya ya rata-rata nggak ada sih. Memang paling cuma muat 3-4 orang udah agak penuh. Untuk kelegaan kaki udah sangat lega karena cukup luas. Dan untuk plafon ciri khas mobil dulu, karoseri zaman dulu seperti ini, full retrim, full di cover bahan-bahan yang lembut gitu loh. Jadi nggak kayak sekarang yang model-model plastik dan lain sebagainya. Terus dari lampu baja juga dia tersedia walaupun sederhana. Mobil zaman dulu tuh ciri khasnya dia rata-rata seperti ini ya, model kain gitu. Kalau sekarang kan dia model keras-keras, agak keras, terus ada space untuk ke atap, lebih kaku lah. Kalau dulu tuh lunak-lunak cuma seperti kain, ditaruh atas, ada ruang sedikit ke atap biar enggak panas di dalam. Seperti itu sih modelnya, ciri khasnya mobil zaman dulu seperti itu. Belum ada seperti yang kayak plafon-plafon mobil zaman sekarang. Nah ini juga ada dari itu door trim, dari depan sampai belakang karoseri itu pasti dia ngover door trim itu dengan bahan-bahan lembut, jadi nggak keras seperti mobil zaman sekarang yang cuma plastik atau ya simpel lah, lebih irit lah. Kalau zaman dulu mungkin lebih banyak ke kualitas ya, jadi tetap masih mending daripada zaman sekarang menurut saya. Oke, masuk ke dari sisi bagian driver atau pengemudi ya, posisi mengemudinya lucu dan unik sih. Tuas persnelingnya dia di sini, jadi karena mesin di bawah sini dia langsung masuk ke sini. Mungkin kalau mobil sekarang seperti Daihatsu Grand Max atau apa, dia kan mesin di sini, cuman tuasnya dia berada di sini. Kalau ini di sini, dan posisinya pun dia nggak besinya tuh nggak lurus, jadi belok. Jadi dari sini, dari dalam mesin agak belok ke atas seperti ini. Lucu, unik dan kecil tuas persnelingnya. Posisi duduk headrest nggak ada, sabuk pengaman dia nggak tahu ini ori atau tambahan sendiri ya. Jadi nggak dari sini, tapi dia dari belakang. Jadi kayak kalau ada kayak sedan, dia dari belakang kursi gini. Ya mungkin sama sih safety-nya sih. Cuma jadinya dia 2 titik ya, seperti ini. Nah seperti nggak tahu ini mungkin aftermarket atau gimana. Tapi sama sih, cuma jadi sabuk pengaman 2 titik. Harusnya kalau kayak pesawat kan dia di sini ke sini kayak sabuk gitu. Ini dari belakang ke samping. Terus di sini dia ada lighter unik zaman dulu. Oh bukan lighter, maaf, ini untuk untuk karburator, karena ini dia masih pakai karburator. Jadi untuk apa ya bahasanya, cuk. Kalau di motor itu cuk. Jadi kalau pagi hari kalau mau ngidupin dicuk dulu biar untuk nutup karburator biar mudah di starter. Untuk dari kursi untuk naikannya ya seperti inilah. Setir dia fix, cuman untuk lingkar kemudi ya menurut saya pas lah, pas nyaman. Terus klakson di sini palang 2 untuk setirnya, dan untuk speedometer cuma ada penunjuk kecepatan, temperatur, oli, terus dim sama lampu sen. Simple sih, kecil seperti ini. Dan untuk ketinggian ruang kepala cukup luas lah untuk ukuran tinggi seperti saya. Terus dari sisi pintu
sama, door trimnya dia tetap dilapis lembut, dikasih busa-busa. Dan untuk handle-nya kecil ya dia. Terus untuk kaca ini kebetulan dipakai pakai power window, jadi udah di upgrade. Kalau aslinya dia pakai engkol atau putaran biasa seperti itu. Nah ini kebetulan agak berantakan karena yang punya kebetulan bengkel, jadi kadang dibawa ada panggilan untuk benerin mobil, jadi dia bawa peralatan di sini ya. Karena kalau seperti tadi belakang kompresor, karena bagasinya kecil, kompresornya nggak bisa masuk sana. Untuk dari bagian visual dashboard ini sepertinya dia dilapis bahan sendiri ya, jadi kayak jok ini, jadi terlihat soft touch ya. Tapi nggak tahu ini, mungkin ada yang tahu bisa komentar di bawah, dia aslinya tuh keras atau memang berbahan lunak. Untuk dari konsol box tengah ini sangat luas loh ini, dalam, walaupun modelnya ya klasik seperti ini sih. Kita lihat ruangannya cukup luas loh ini untuk naruh-naruh apapun di dalam seperti itu. Terus untuk kalau tanya cup holder dan kawan-kawan, mobil zaman dulu sangat jarang untuk kita menemukan sebuah cup holder untuk naruh air minum, botol atau apapun, pasti jarang. Nah di sini untuk dashboard ya cuma simple ya, flat seperti ini. Di sini ada lekukan. Nah ini kebetulan ada AC-nya, pakai kipas universal, ditaruh di sini ya, kebetulan pas. Terus ada ini tempat tape, ini tape-nya dia pakai universal, udah nggak aslinya. Terus banyak tombol-tombol seperti ini, mungkin fungsinya sangat banyak sekali karena udah nggak ada tempat ya, jadi dibuat sendiri seperti ini. Tapi kalau ini menurut saya sangat rapi ya. Terus ini ada speaker kecil ya, karena mungkin orang-orang bengkel, jadi dia pasang-pasang sendiri. Terus ya seperti intinya mobil ini kan karena orang yang punya orang bengkel, otomatis dia terawat sama orang suka sih biasanya mobil seperti ini. Seperti video saya yang sebelumnya yang Daihatsu Zebra itu, dia teknisi AC, bisa untuk ngangkut peralatan AC. Kalau ini mungkin orang-orang bengkel, jadi untuk ngangkut peralatan bengkel seumpama ada mobil mogok di jalan atau panggilan benerin mobil di rumah konsumen seperti itu. Jadi multifungsi lah mobil ini, bisa dipakai keluarga, harian, sama untuk kerja, seperti itu istilahnya ya. Untuk dari sisi pengemudi ya seperti inilah, berdua ya nggak terlalu sempit sih, kalau tiga mungkin sempit karena kecil banget. Otomatis kalau irit, jelas irit lah, 1000 cc 3 silinder, sangat irit mobil ini. Oke, dan di atas ini ada sun visor ya, satu, sana nggak ada. Udah itu aja mungkin dari sektor depan. Untuk dari pedal gas, rem, kopling lucu juga sih, kecil-kecil gitu loh. Kesannya kita tuh kakinya aneh, kalau terbiasa sama mobil sekarang nginjek mobil ini tuh aneh gitu loh, jadi beda, agak beda sedikit. Oke, kita coba starter. Model kuncinya seperti ini ya, lucu, unik, kecil. Bentar, keliru. Langsung nyala ya, karena sangat terawat, starterannya mudah, suaranya pun cukup halus ya. Nah ini tadi yang udah di upgrade power window-nya. Nah lumayan lancar loh ini untuk power window-nya, nggak ada berat-berat apapun. Oke, untuk suara mesin pun halus tuh, nggak ada suara-suara kasar, anteng semua ya ini mobil ini kayaknya. Untuk dari IZ1000 Bagong, orang Indonesia menyebutnya Bagong ya. Memang kalau orang sekarang ngapain sih pelihara mobil seperti ini, tapi kalau untuk sebagian orang yang udah terlanjur suka, hobi atau kolektor ya, pada nyatanya mobil ini sampai sekarang pun masih dipakai harian, masih oke lah, masih utuh, walaupun mungkin faktor cat aja, mungkin kalau mau restorasi, kalau total mungkin masih terlihat klasik. Dan ada juga yang di
berbagai macam iklan atau mungkin di internet, mobil seperti ini yang pickup benar-benar masih orisinil jualnya mahal sekali ya. Maklum lah, namanya mobil tua kan udah jarang, jadi untuk harganya pun nggak ada pasarannya, ya wajar lah. Oke, mungkin untuk review saya kali ini mungkin sekian aja. Semoga bermanfaat bagi kalian, semoga bisa nambah ilmu atau mungkin pengetahuan tentang mobil-mobil yang sudah mulai lama, atau bahwasanya mobil dulu-dulu itu ada berbagai macam lah, nggak cuma sedan, dari tahun 80-an 90-an. Jadi ada seninya, ternyata mobil itu sebenarnya ada seninya, dari model bentuk, mesin, dan ya maksudnya lebih menarik gitu loh kalau kita lihat mobil-mobil tahun 70, 80 atau mobil-mobil klasik lah seperti itu. Dan ini pada nyatanya masih selalu dipakai sama pemiliknya, masih sering keluar kota juga, masih sehat sampai sekarang ya. Mungkin kalau untuk mencari part dan lain sebagainya mungkin ya, kalau ini katanya spare part atau mesinnya sama dengan Zebra atau Daihatsu Ceret, sedan Ceret itu sama, jadi kurang lebih part kalau mencari spare partnya masih gak terlalu begitu sulit. Atau mungkin yang sulit itu untuk mobil klasik itu mungkin perintilan-perintilan ya, mungkin kayak grill atau aksen-aksen yang langka gitu mungkin agak sulit, dan dia biasanya kalau mobil klasik nyari di sebuah forum atau komunitas yang ada seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, sama komen. Terima kasih.